له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tidak akan pernah ada yang bisa menghitung. Lianna ni'amallah la tu'addu wa la tuhsa. Karena nikmat Allah tidaklah terhitung dan tak terbilang. Salawat besertakan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Harap sifat-sifat jelek yang ada tidak ada dalam diri kita. Wahai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang pertama, orang yang merugi ialah yang belum sadar salat fardu hingga Idul Fitri. Na'udzubillahi min dzalik. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya pembatas antara syirik dan kekufuran ialah meninggalkan salat, wahai jamaah. Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, jika seseorang meninggalkan salat, maka tidak ada antara dirinya dengan kesyirikan itu pembatas, bahkan ia akan terjatuh dalam kesyirikan. Wahai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah as-salah perkara yang pertama nantinya akan dihisab di hari akhir ialah salat? Bukan sedekah kita, bukan puasa kita, bukan amal kebaikan kita yang lainnya, melainkan as-salah tsumma as-salah. Wahai jamaah, kemudian dilanjutkan dalam hadis tersebut, fa in salahat salaha sairu amali. Bila mana salat kita baik, maka amal yang lainnya pun juga mengikuti baik. Dan sebaliknya, wahai jamaah, wa in fasadat fasada sairu amal. Bila mana engkau hendak mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat seperti yang terakhir, seperti halnya engkau tinggalkan dunia ini, sehingga kita tumainah di dalamnya, kita khusyuk di dalamnya, dan tertib dalam salat. Wahai jamaah, wahai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita tahu salat itu adalah tiang agama? As-salatu imaduddin, faqad aqamaha faqad aqamad-din. Man aqamaha faqad aqamad-din wa man hadamaha faqad hadamad-din. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat, mendirikan salat, maka ia telah mendirikan agamanya. Dan sebaliknya, wa man hadamaha bimakna huna tarakaha. Arti dari hadamaha di sini ialah meninggalkan salat, maka orang tersebut termasuk merobohkan, meruntuhkan agamanya. Wahai Ibn Ummi Maktum, ia meminta rukhsah, sebuah keringanan agar ia dapat menunaikan ibadah salatnya di rumahnya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah kepadanya. Tapi ketika Abdullah bin Ummi Maktum hendak kembali pergi ke rumahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal tasma'un nida bis salah?" Apakah kamu masih mendengarkan panggilan salat? Qala na'am. Iya wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ajib. Maka penuhilah panggilan salat tersebut. Wahai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat adalah hal yang mulia, wahai jamaah. Oleh karenanya jangan sampai kita
meremehkan ibadah tersebut, apalagi salat berjamaah di masjid. Kita semua tahu bahwasanya menjadi Ramadaniyun, hamba Ramadan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin huna al-maut, yaitu kematian. Wahai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tidak dikatakan seburuk-buruknya kaum, mereka beribadah parameternya hanya bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan usai, ibadah-ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan juga hangus. Qiyam mereka, puasa mereka, sedekah mereka tak mereka tunaikan kembali. Wahai jamaah, bukankah kita selalu diingatkan oleh Allah Ta'ala untuk selalu beribadah karena lillahi ta'ala? Disebutkan dalam surah Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salat, ibadah, hidup dan matiku hanya untuk lillahi ta'ala. Wahai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika memasuki bulan Syawal ini, para ulama sering mengutip pidato dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tatkala pada saat itu Rasulullah SAW dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Keutamaan yang akan merugi juga ialah terdapat pada ayat ketiga dalam surah Al-Qadar. Semuanya insya Allah sudah hafal. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Wahai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah harapan yang tinggi itu diraih karena kerja keras? Seperti halnya kita mengutip perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali. Ketinggian, pencapaian, harapan yang tinggi itu diraih atas kerja keras. Barang siapa mengharap tingginya pencapaian tersebut, maka pasti dia akan rela untuk begadang. Salah satu contohnya, pencapaian yang tinggi kita di bulan Ramadan ialah kita bisa menghidupkan sunnah dari sunnah Rasulullah. Kita ambil simpelnya, kita ingin bersahur bersama keluarga kita, karena sahur terdapat keberkahan di sana. Kita rela setelah sholat tarawih, kita mungkin diantaranya masih sibuk membaca Al-Quran, tapi rela hanya beristirahat 1-2 jam untuk bisa menghidupkan sunnah dari sunnah Rasulullah, yaitu bersahur bersama keluarga. Ya, mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajatihi." Barang siapa yang selalu senantiasa menolong hajat saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu membantu hajatnya. Disebutkan di dalam hadis lainnya, wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhi. Diriwayatkan yang lainnya, ma kana al-abdu fi auni akhi. Sesungguhnya pertolongan Allah akan senantiasa ada dalam diri hambanya jika hamba tersebut selalu menolong hamba yang lainnya atau saudaranya. Wahai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang terakhir insyaallah, yaitu orang yang merugi ialah yang masa mudanya hanya memikirkan kesenangan tanpa memikirkan ibadah, atau justru ia durhaka kepada kedua orang tuanya. Mari kita simak hadis dari Abu Barzah radhiyallahu taala anhu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'al." Tidaklah kedua kaki seorang hamba bisa beranjak di hari kiamat melainkan akan ditanya beberapa hal.
Yang pertama, wahai jamaah, ialah an umrihi fima afna, di manakah ia habiskan umurnya. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala, di manakah ia amalkan ilmunya. Dan yang ketiga dan keempat ini gabung tentang harta. Wa an malihi, mengenai hartanya nanti akan ditanya, min aina iktasabahu, dari manakah ia peroleh harta tersebut, wa fima anfaqahu, dan di manakah ia infakkan. Adapun yang terakhir adalah wa an jismihi fima abla, dan di manakah tubuhnya itu usang. Wahai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan, fi Sudan, fi Filistin, fi Suriya, wa fi biladil muslimin. Waj'al hadzal balad balada Indonesia baladan aminan mutmainan ya Rabb. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana. Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana. Rabbana innana na'udzu bika minaz zaygi wal kasali wa su'il munqalab ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbal